Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pengajaran soal-soal untuk fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran di bidang studi matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses video-video yang kita buat khusus untuk para pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, kecepatan sudutnya sebanding dengan periode. Yang kedua, kecepatan linear sebanding dengan kecepatan sudut. Yang nomor tiga, percepatan sentripetal berbanding terbalik dengan kecepatan sudut. Yang keempat, kecepatan linearnya sebanding dengan jari-jari lintasannya. Jika suatu partikel bergerak melingkar beraturan, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi kita akan buktikan satu persatu hubungan antara variabel-variabel yang disebutkan. Yang di pernyataan pertama, kecepatan sudut sebanding dengan periode, di mana rumus dari kecepatan sudut sama dengan 2 kali V dibagi periode. Sehingga kalau kita perhatikan hubungan antara kecepatan sudut dan periode ternyata adalah berbanding terbalik. Jadi di pernyataan nomor 1, pernyataannya bernilai salah. Kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Kecepatan linearnya sebanding dengan kecepatan sudut. Jadi hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut dinyatakan dalam bentuk kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Jadi hubungannya adalah sebanding. Berarti pernyataan nomor 2 nilainya adalah benar. Kita lanjutkan ke pernyataan ketiga. Percepatan sentripetalnya berbanding terbalik dengan kecepatan sudutnya. Jadi percepatan sentripetal rumusnya adalah kecepatan sudut dikuadratkan dikalikan dengan jari-jari. Jadi yang benar adalah bahwa percepatan sentripetal itu sebanding dengan kuadrat dari kecepatan sudut. Berarti di nomor 3 pernyataannya adalah salah. Untuk nomor 4, kecepatan linearnya sebanding dengan jari-jari lintasan. Jadi kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Jadi hubungan antara kecepatan linear dan jari-jari itu adalah sebanding. Berarti pernyataan yang nomor 4 juga bernilai benar. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, waktu putarnya 1,5 pi second. Kedua, besar percepatan sentripetalnya 12 meter per second kuadrat. Yang ketiga, vektor kecepatan linearnya tidak tetap. Yang keempat, besar kecepatan sudut partikel tersebut adalah 4 pi radian per second. Sebuah partikel dengan massa 50 gram bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linear 3 meter per second. Jika jari-jari lintasan partikel 75 cm, pernyataan yang benar adalah nomor titik-titik. Jadi di soal disebutkan bahwa massanya 50 gram, kemudian nilai kecepatannya adalah 3 meter per second, dan nilai jari-jarinya adalah 75 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,75 meter. Kita akan hitung satu persatu nilai variabel yang mungkin kita dapatkan. Yang pertama adalah kecepatan linear, sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Berarti 3 sama dengan kecepatan sudut dikali 0,75. Maka kecepatan sudutnya sama dengan 3 dibagi 0,75, kita peroleh sebesar 4 radian per second. Dengan mendapatkan nilai kecepatan sudut 4 radian per second, berarti pernyataan nomor 4 salah. Karena di pernyataan nomor 4 disebutkan besar kecepatan sudutnya adalah 4 pi radian per second. Jadi jawaban kita adalah 4, tidak ada pi-nya ya. Berarti nomor 4 ini jawabannya salah. Kemudian dari nilai kecepatan sudut, kita lanjutkan ke 2 kali V dibagi periode. Berarti 4 sama dengan 2V per periode. Periodenya sama dengan 2Pi dibagi 4, atau sama dengan Pi per 2. Dan kalau kita perhatikan di pernyataan nomor 1, waktu putarnya atau periodenya 1,5 Pi, ternyata hasil yang didapatkan berbeda dengan hasil yang kita peroleh. Berarti pernyataan nomor 1 nilainya adalah salah. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Dari nilai kecepatan linear, kita lanjutkan ke percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Berarti nilainya sama dengan 3 pangkat 2 dibagi 0,75. Berarti 9 dibagi 0,75. Kita peroleh jawabannya adalah sama dengan 12 meter per second kuadrat. Berarti dengan demikian kita peroleh bahwa di pernyataan nomor 2 adalah benar.
Kemudian untuk nomor 3, vektor kecepatan linear tidak tetap untuk setiap benda yang bergerak melingkar. Misalkan ini jari-jari, maka setiap vektor kecepatan linearnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi misalkan dia berada di posisi titik ini, maka kecepatan vektor linearnya akan selalu tegak lurus terhadap arah jari-jarinya. Jadi arah dari kecepatannya selalu berubah. Jadi yang nomor 3 pernyataannya juga benar. Dengan demikian pernyataan yang benar adalah di nomor 2 dan nomor 3. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu benda diletakkan di atas kap mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 10 meter per second. Jika mobil tersebut tiba-tiba berhenti dan tinggi kap mobil tersebut terhadap permukaan tanah adalah 1,8 meter, benda tersebut adalah titik-titik. Jadi kita misalkan bahwa ketinggian dari kap mobil tersebut adalah 1,8, H sama dengan 1,8, dan kemudian V-nya adalah 10 meter per second. Kita bisa menghitung berapa lama jangka waktu ketika benda tersebut terjatuh sampai ke permukaan tanah menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti 1,8 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 1,8 dikalikan 2 adalah 3,6. Dibagi 10 adalah 0,36 sama dengan T kuadrat. Berarti nilai T-nya adalah akar dari 0,36. Kita dapatkan 0,6 detik. Maka jaraknya sama dengan V dikali T, di mana V-nya tadi 10 meter per second, T-nya 0,6. Kita kalikan, kita dapat jawabannya adalah 6 meter. Berarti benda tersebut akan terlempar sejauh 6 meter di depan mobil. Kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutir peluru ditembakkan dari senapan angin oleh Budi dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasi 60 derajat. Peluru mengenai target yang terletak pada jarak mendatar sejauh 75 meter dari tempat Budi berada. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, perhatikan pernyataan berikut ini. Setelah 3 second, peluru mengenai target. Yang kedua, peluru mengenai target setelah meninggalkan puncak lintasan. Kemudian yang ketiga, besar komponen kecepatan vertikal saat peluru mengenai target adalah 30 akar 3. Dan besar komponen kecepatan horizontal saat peluru mengenai target adalah 25 meter per second. Kita mulai dari data yang diketahui adalah kecepatan awal V0 sama dengan 50 meter per second. Kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Jarak mendatarnya 75. Kita tuliskan X sama dengan V0 dikali cos alpha dikali T. Di mana jarak mendatarnya 75 sama dengan V0-nya 50 dikalikan dengan cos alpha, cos 60 nilainya setengah, dikalikan dengan T, berarti 75 sama dengan 50 kali setengah adalah 25, maka nilai T-nya dapat kita hitung dengan 75 dibagi 25, jawabannya adalah 3 detik. Berarti yang pernyataan 1 nilainya adalah benar. Kemudian kita lanjutkan ke pernyataan kedua. Peluru mengenai target setelah meninggalkan puncak lintasannya. Jadi kita akan menghitung berapa waktu yang diperlukan suatu peluru untuk mencapai puncak lintasan. Lalu kita bandingkan apabila waktu yang diperlukan mencapai puncak lintasan lebih dari 3 detik, berarti peluru tersebut belum mencapai puncaknya. Tetapi apabila nilainya kurang dari 3 detik, maka peluru telah meninggalkan puncak lintasannya. Jadi untuk mencapai puncak lintasan kita tuliskan bahwa VT sama dengan V0 sin alpha dikurang GT. Untuk mencapai tinggi maksimum itu terjadi ketika VY-nya nilainya 0, maka kita tuliskan 50 dikali sin alfanya adalah sin 60 berarti setengah akar 3 dikurang GT, berarti G-nya 10 dikali T, kita pindah ruaskan, 10T sama dengan 25 akar 3, berarti nilai T-nya sama dengan 2,5 dikalikan akar 3. 2,5 dikali 1,7 itu jelas lebih besar daripada 3, artinya peluru tersebut belum mencapai puncak lintasan, berarti pernyataan nomor 2 nilainya salah. Kemudian kita lanjutkan pembuktian pernyataan 3, besar komponen kecepatan vertikal saat mengenai target. Karena tadi didapatkan bahwa waktunya 3 detik, kita akan hitung nilai V-nya menggunakan rumus V sama dengan V0 sin alpha dikurang GT, VY-nya.
kemudian nilai V nolnya adalah 50, nilai sin alfanya adalah setengah akar 3, dikurang 10 dikali 3, berarti 25 akar 3 dikurang 30, dan nilainya ini tidak bisa disamadangankan dengan 30 akar 3. Jadi kalau kita desimalkan ini, 30 akar 3 berarti sekitar 51 meter per second. Yang ini kurang dari itu, maka pernyataan nomor 3 jawabannya salah. Kita lanjut ke keempat. Besar komponen kecepatan horizontal berarti Vx sama dengan V0 dikali cos alpha, di mana kecepatannya adalah gerak lurus beraturan yang konstan. V0-nya 50 kali cos alfanya adalah cos 60 setengah. 50 kali 1/2 ada sama dengan 25 meter per second. Berarti pernyataan keempat nilainya benar. Maka pernyataan yang benar ditentukan oleh nomor F, 1 dan 4. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut, 3 roda dengan jari-jari masing-masing RA sama dengan 10 cm, RB sama dengan 15 cm, dan RC sama dengan 30 cm, dihubungkan seperti gambar di atas. Jika kecepatan sudut roda B adalah 20 radian per second, besar kecepatan linear roda C adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan hubungan antara kecepatan roda B dan A itu yang dihubungkan dengan tali, berarti kecepatan linear B sama dengan kecepatan linear dari A. Maka kecepatan sudut B dikali jari-jari B sama dengan kecepatan sudut dari A dikali jari-jari dari A. Kecepatan sudut roda B adalah 20, jari-jarinya adalah 15. Kecepatan sudut A kita hitung, nilai jari-jarinya 10, kita bagi 10 bagi 10, maka kecepatan sudut roda A adalah 2 dikali 15 adalah 30 radian per second. Kemudian roda A dan roda C dihubungkan dengan pusat yang sama, berarti kecepatan sudut roda C sama dengan kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut roda C adalah 30 radian per second. Maka untuk menghitung kecepatan linear dari roda C, sama dengan kecepatan sudut roda C dikali jari-jari roda C. Berarti 30 dikali jari-jarinya 30 cm, kita tukar ke meter 0,3. Kita peroleh nilainya adalah 9 meter per second. Maka jawabannya adalah yang di option C. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa diikuti dan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.